Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi Dimensi 3 part 2. Nah, di materi ini kita akan mempelajari rumus cepat atau rumus mudahnya dalam mencari jarak antara titik dan titik di bangun ruang, terutama khususnya ada di kubus. Jadi rumus yang akan kita bahas ini adalah rumus cepat atau rumus mudahnya dari materi dimensi 3. Namanya adalah rumus sunshine atau sinar matahari. Nah, untuk jadi perhatian, cara ini hanya bisa digunakan pada bangun ruang kubus ya, tidak untuk bangun ruang yang lainnya. Nah, langsung saja ke materinya. Jadi ada lima macam atau 5 tipe dari si rumusnya ini. Yang pertama itu, jadi bisa kita lihat di gambarnya. Gambarnya ini ada gambar kubus, kemudian ada titik G sebagai titik pusatnya. Nah, dari titik G ini dia bisa ditarik garis menjadi 5 bagian, dan dari 5 bagian ini tentunya mempunyai cara mudahnya atau cara cepatnya dalam mencari jarak antara titik dengan titik yang sudah ditentukan. Nah, pertama kita harus tentukan dulu nih. Pertama-tama itu adalah rusuk itu kita anggap sebagai A gitu. Nah, yang pertama itu dari titik G ke titik B, atau kita mencari jarak dari titik B ke titik G, itu rumus cepatnya itu adalah A akar 2 atau rusuk akar 2. Kemudian yang keduanya itu dari titik A ke titik G, A ke G yang ini adalah diagonal ruang. Rumus cepatnya itu adalah A akar 3 atau rusuk akar 3. Kemudian yang ketiga itu dari titik G ke titik P, di mana titik P adalah pertengahan dari ruas garis BC. Nah, cara mudahnya itu atau cara cepatnya itu A dikali 1/2 akar 5 atau rusuk dikali 1/2 akar 5. Kemudian yang keempat, dari garis G ke garis R, di mana R ini adalah pertengahan dari ruas garis AD. Nah, cara mudahnya itu adalah A dikali setengah akar 9 atau rusuk dikali setengah akar 9. Kemudian yang terakhir adalah dari titik G ke titik Q, di mana titik Q ini merupakan pusat dari bidang A, B, C, D. Jadi titik Q ini terletak di tengah-tengah dari bidang A, B, C, D. Nah, cara mudahnya atau cara cepatnya itu adalah A dikali 1/2 dikali akar 6 atau rusuk dikali 1/2 akar 6. Nah, untuk lebih mudahnya dan untuk lebih gampangnya, saya akan langsung contohkan dengan soal agar kalian lebih jelas dan lebih bisa menangkap materinya. Baik, kita lanjutkan materinya kepada penerapan dari rumus cepat di dimensi 3 ini. Tapi sebelum kita memasuki materinya atau membahas rumus cepatnya yang akan diaplikasikan ke soal, kalian harus tahu dulu nih kalau selama penjelasan nanti kita akan sangat akrab dengan penggunaan dari si rumus Pythagoras ini. Gitu. Jadi rumus Pythagoras ini akan sangat digunakan dalam mencari atau dalam mengaplikasikan pembuktian dari si rumus cepat ini. Gitu. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah tahu kan Pythagoras itu apa, rumus Pythagoras itu apa. Jadi rumus Pythagoras adalah sebuah rumus yang memanfaatkan segitiga siku-siku dalam mencari satu buah sisinya jika diketahui dua buah sisi yang lain gitu. Nah, lanjut saja ke rumus cepat yang pertama, yaitu di sini ada soal nih, sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 3 cm
hitunglah jarak dari titik B ke titik G, di mana jarak dari titik B itu yang ini ya, ke titik G itu adalah diagonal bidang. Nah, kemudian rusuk dari si kubusnya ini adalah 3 cm, berarti di sini 3, di sini 3, dan di sini 3. Nah, yang harus kita cari adalah berapa jaraknya dari titik B ke titik G atau diagonal bidangnya berapa. Kalau kita lihat rumus cepatnya itu, untuk mencari diagonal bidang titik B ke G atau G ke B, itu rumus cepatnya adalah A akar 2, di mana A itu adalah si rusuk dari kubusnya. Berarti BG adalah 3 akar 2. Nah, benar nggak sih seperti itu? Maka kita harus lihat dulu nih. Di sini nanti akan terbentuk sebuah segitiga yang kalau bisa saya gambarkan, segitiganya itu akan seperti ini. Di sini siku-siku ini adalah titik B, ini adalah titik C, dan atasnya adalah G. Di mana B ke C itu adalah 3 cm dan C ke G itu adalah 3 cm. Pertanyaannya berapakah ini? Gitu kan? Berarti kita pakai rumus Pythagoras nih yang ada di atas soal. Berarti kan untuk mencari B, ini saya garis dulu untuk membatasi. Untuk mencari B ke G itu sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat, sama dengan akar dari BC itu 3 kuadrat ditambah CG itu 3 kuadrat, sama dengan akar dari 9 ditambah 9 sama dengan akar dari 18. Nah, 18 itu bisa kita perkecil menjadi akar dari 9 dikali 2. 9 dikali 2 adalah 18. Nah, 9 ini bisa kita keluarkan dari si akarnya atau bisa kita akarkan. 9 ini akar dari 3. Jadi 3 akar 2. Nah, ini sama kan? Gitu. Jadi ini sangat memudahkan kalian ketika nanti menjawab soal. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ini adalah penerapan dari rumus keduanya. Nah, sebuah kubus ABCD dengan rusuk 2 cm, hitunglah titik A ke titik G atau diagonal ruangnya. Jadi yang kita tahu itu adalah rusuknya 2 cm. Di sini 2, 2, dan 2. Kemudian kalau seandainya kita lihat rumus cepatnya itu AG itu sama dengan A akar 3. Jadi kalau seandainya seperti yang kita tahu A-nya itu adalah rusuknya, berarti AG adalah 2 akar 3. Nah, bener nggak sih 2 akar 3? Jadi kalau seandainya di sini kita butuh untuk mencari cara biasanya, kita butuh bantuan sebuah garis bantu nih agar ini bisa menjadi segitiga dan bisa kita cari. Dari titik A ke titik C kita tarik garis di mana AC adalah diagonal bidang. Nah, kalau diagonal bidang itu kan cara cepatnya itu kan A akar 2 kan, berarti ini 2 akar 2. Nah, ketika AC-nya kita udah tahu, maka ini bisa menjadi sebuah segitiga lagi. Gitu. Jadi di pertemuan kali ini kita akan sangat akrab dengan segitiga. Jadi di sini ada titik A, di sini ada titik C, di sini ada titik G. Gitu. Di mana C ke G adalah rusuknya atau 2 cm. Kemudian A ke C adalah diagonal bidangnya. Diagonal bidangnya itu 2 akar 2. Nah, berapakah A ke G? Maka bisa kita cari nih langsung nih. AG sama dengan akar dari
AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, AC berapa AC? AC itu adalah 2 akar 2 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat. Nah, kalau 2 akar 2 itu berarti dua-duanya dikuadratkan ya. 2 kuadrat itu berarti kan 4. Akar 2 dikuadratkan berarti kan 2. Berarti 4 kali 2 ditambah 4. Kemudian sama dengan, saya hapus sebentar. Kemudian 4 dikali 2 itu 8 ditambah 4 sama dengan akar dari 12. Nah, 12 itu bisa kita perkecil menjadi akar dari 4 dikali 3. Nah, 4 itu bisa kita akarkan jadi 2 akar 3. Nah, sama kan jawabannya? Yang ini dengan yang ini itu sama kan? Gitu. Jadi sangat mudah kan? Kalian hanya hafal cara cepatnya saja, kalian bisa men-skip cara yang sepanjang ini. Lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya itu adalah penerapan dari rumus ketiga. Jadi di soalnya itu ada sebuah kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm. Titik R berada di tengah-tengah ruas garis FB. Hitunglah jarak titik A ke titik R. Jadi ini rusuknya kita ketahui 6, 6, 6 ya. Nah, kemudian titik R berada di tengah-tengah garis FB. Nah, di sini ada titik R nih, di sini nih. Gitu. Langsung saja ini bisa jadi sebuah segitiga. Segitiganya itu seperti ini. Ini si titik A, ini titik B, kemudian ini titik R. Di mana titik R itu sama dengan setengah dari ruas garis FB. Karena dia ada di tengah-tengah kan. Karena setengah dari ruas garis FB berarti setengahnya dari 6 sama dengan 3. Berarti di sini 3, di sini 6. Ini yang mau kita cari. AR sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah RB kuadrat sama dengan akar dari AB kuadrat itu adalah 6 kuadrat ditambah RB kuadrat itu 3 kuadrat sama dengan akar dari 36 ditambah 9. Nah, akar 36 ditambah dengan 9, ini kan 36 tambah 9 nih, sama dengan akar dari 45. Nah, 45 itu berapa sih? 45 adalah akar dari 9 dikali 5. Nah, 9 kali 5, 9-nya itu bisa kita keluarkan nih, jadi 3 akar 5. Nah, hal ini sama dengan cara cepatnya, di mana cara cepatnya itu saya tulis di sini ya. Cara cepatnya itu adalah di sini yang mau kita hitung AR itu sama dengan A dikali 1/2 akar 5. Tidak muat ternyata. Sorry. Jadi di sini AR sama dengan A dikali 1/2 akar 5. Dimana A-nya itu adalah rusuknya kan. Rusuknya itu adalah 6 dikali 1/2 akar 5. Sama dengan 6 dikali setengah itu kan 3 akar 5. Sama kan hasilnya? Jadi ini dengan ini itu sama hasilnya. Oke, kita lanjut
ke soal yang selanjutnya. Soal selanjutnya itu adalah rumus yang keempatnya. Jadi ada sebuah kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4 akar 2 cm. Titik P merupakan pertengahan dari ruas garis CB. Hitunglah jarak titik E ke titik P. Jadi ini ada titik E ke titik P, di mana titik E ke titik P ini yang akan kita cari. Rusuknya itu adalah 4 akar 2, di sini juga 4 akar 2, sini juga 4 akar 2. Nah, untuk mencari jarak dari titik E ke titik P, kita butuh garis bantu dulu dari A ke P gitu. Nah, ini sama dengan yang rumus yang tadi nih, yang di sebelah nih. Kalau boleh saya tampilkan rumusnya. Nah, ini rumusnya. Gini kan. Nah, dari A ke P itu adalah sama seperti G ke P. Berarti AP itu langsung saja sama dengan G ke P. G ke P itu adalah A 1/2 akar 5. Nah, di sini A-nya itu kan 4 akar 2. Berarti 4 akar 2 dikali 1/2 akar 5. Nah, kalian gak usah bingung nih kalau menemukan soal yang seperti ini. Caranya cukup bilangan rasional dengan rasional, irasional dengan irasional. Jadi 4 sama 4 kita kaliin akar 2 dengan akar 2. Jadi sama dengan 4 dikali setengah itu 2, akar 2 dikali akar 5 itu adalah akar 10 gitu. Baru nih kita bisa gambar segitiganya seperti ini. Jadi di sini ada A, di sini ada P, dan di sini ada F. Di mana F itu adalah 4 akar 2 dan A ke P itu adalah 2 akar 10. Di sini siku-siku dan ini yang mau kita cari kan. Nah, gimana caranya? Ya, kita pakai Pitagoras. Jadi FP sama dengan akar dari AP kuadrat ditambah AF kuadrat sama dengan akar dari AP kuadrat. AP kuadrat berarti 2 akar 10 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat sama dengan di sini jadi 4 dikali 10 ditambah 16 dikali 2 sama dengan akar dari 40 ditambah 16 kali 2 adalah 32 sama dengan akar dari 72. Nah, akar dari 72 ini adalah akar dari 36 dikali 2. Aduh, tempatnya tidak cukup ternyata. Nah, 36 dikali 2 ini adalah akar dari, mohon maaf, jadi akar 36 dikali 2 ini adalah 36, tentu bisa kita akarkan kan. 36 itu adalah 6 akar 2. Nah, ini adalah jawabannya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Inilah penjelasan dari saya mengenai dimensi 3. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini.
di part 2 dari dimensi 3 mengenai cara cepat untuk menghitung jarak antar titik ke titik, yang pastinya cara cepat ini akan sangat berguna dalam memanfaatkan atau dalam mengerjakan soal-soal terapan yang lainnya. Uh, Jangan lupa di-share videonya ke teman-teman kalian yang membutuhkan atau uh, yang kurang jago di dalam matematika atau kurang bisa memahami materi matematika, biar teman-teman kalian bisa dengan mudah dan dengan gampang belajar matematika seperti kalian yang sudah mahir-mahir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.